Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung bedain partai satu sama yang lain? Katanya partai Islam, tapi programnya mirip partai nasionalis. Katanya nasionalis, tapi juga bawa isu keagamaan. Nah, ternyata hal ini itu nggak cuma perasaan kita aja, tapi juga diteliti sama Bung Yebi Masan dalam jurnalnya pada tahun 2017. Judulnya itu Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi. Di sini Bung Yebi bahas gimana partai-partai di Indonesia mulai kehilangan arah ideologinya, khususnya waktu pemilu 2014. Jadi gini, menjelang pemilu 2014 banyak partai politik di Indonesia mengalami pergeseran posisi ideologi. Misalnya itu kayak partai Islam seperti PPP, PKS, dan PBB yang dulunya religius banget mulai bergeser ke tengah supaya bisa narik lebih banyak suara. Nah, sementara partai nasionalis kayak PDIP, Gerindra, justru mereka itu membuka sayap keagamaan. Contohnya itu PDIP, bikin wadah bernama Baitul Muslimin Indonesia atau BAMUSI sejak tahun 2007. Nah, Bung Yebi juga nulis, Partai Persatuan Pembangunan PPP, PKS, dan PBB itu mencoba melakukan pergeseran ke tengah dengan harapan menghasilkan perolehan suara yang maksimum gitu. Nah, dari sini kelihatan kalau orientasi partai udah mulai berubah. Bukan lagi soal ideologi atau nilai perjuangan, tapi lebih ke strategi buat menang. Nah, Bung Yebi juga bilang, fenomena pasca pemilu tahun 2004 dan 2009 menunjukkan terjadinya pragmatisme politik yang ditandai dengan krisis identitas. Dalam jurnalnya, Bung Yebi juga bilang, fenomena pasca pemilu 2004 dan 2009 menunjukkan terjadinya pragmatisme politik yang ditandai dengan krisis identitas dan kaburnya ideologi partai-partai politik di Indonesia. Jadi sekarang partai nggak lagi bicara perjuangan, tapi siapa yang paling gampang diterima publik. Bahasa kasarnya itu yang penting menang aja dulu, urusan ideologi itu ya belakangan. Bung Yebi juga ngutip teori dari Otto Kirchheimer tentang catch-all party. Artinya partai sekarang cenderung jadi wadah buat semua orang tanpa batas ideologi. Dulu itu partai bilang kayak, saya partai Islam, saya nasionalis. Tapi sekarang semua partai bilang kami untuk semua rakyat Indonesia. Di satu sisi ini positif karena lebih inklusif, tapi di sisi lain partai kehilangan arah dan karakternya. Bung Yebi menulis, partai politik mengalami perubahan fundamental dan mencairkan ketegangan antara kubu kiri dan kubu kanan. Format partai ini itu menerima pluralisme, bersikap inklusif dan non-sektarian. Dalam penelitian, Bung Yebi juga bikin partai ideologi partai politik di pemilu 2014. Secara sederhana, partai-partai itu bisa dibagi jadi 3 kelompok besar, yaitu yang kiri, partai nasionalis sekuler kayak PDIP, Gerindra, Nasdem, dan juga PKPI. Yang kedua itu di kanan, yaitu partai Islam seperti PKS, PAN, PPP, PBB, dan juga PKB. Yang ketiga itu tengah, partai yang lebih umum dan fleksibel kayak Demokrat, Golkar, dan Hanura. Tapi Bung Yebi nemuin fakta menarik nih, semua partai itu baik Islam maupun nasionalis justru sama-sama bergeser ke tengah. Berdasarkan pemetaan di atas, penulis menemukan 3 pembilahan partai berdasarkan jarak ideologis dan positioningnya, yaitu kiri, kanan, dan tengah. Nah, Bung Yebi juga menemukan, tapi Bung Yebi nemuin fakta menarik, semua partai baik Islam maupun nasionalis justru sama-sama bergeser ke tengah. Berdasarkan pemetaan di atas, penulis itu menemukan 3 pembilahan partai berdasarkan jarak ideologis dan positioningnya, yaitu kiri, kanan, dan tengah. Nah, Bung Yebi juga menemukan 3 pola pergeseran ideologi. Yang pertama, pola konservatif, yaitu partai yang tetap setia sama ideologinya. Tapi di tahun 2014 katanya hampir nggak ada partai yang masuk kategori ini. Yang kedua itu konservatif progresif, partai yang bergeser tapi masih pegang nilai ideologisnya. Contohnya itu PKS dan PDIP. Dan yang ketiga itu ekstremis, yaitu partai yang gesernya tajam banget ke tengah seperti PKB, PAN, PPP, PBB, Gerindra, dan juga PKPI. Dalam jurnalnya Bung Yebi menulis, partai-partai yang masuk dalam pola ini itu adalah PKB, PAN, PBB, PPP, Gerindra, dan PKPI. Jadi ya bisa dibilang hampir semua partai kita sekarang bermain di zona nyaman, gak mau terlalu kanan,
tapi juga nggak mau terlalu kiri gitu. Nah, dari penelitian ini kita bisa lihat kalau partai politik di Indonesia makin lama makin kehilangan arah ideologinya. Nah, dari penelitian ini kita bisa lihat kalau partai politik di Indonesia makin lama makin kehilangan arah ideologinya. Bung Yebi menulis dengan tegas, partai-partai kehilangan jati diri dan masyarakat pun akhirnya menjadi apatis bahkan antipati terhadap partai. Kalau semua partai udah sama-sama ke tengah, gimana rakyat bisa bedain mereka? Akhirnya ideologi cuma jadi hiasan di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, sementara arah perjuangan politiknya mulai kabur. Pertanyaannya sekarang, apakah partai di Indonesia masih bisa kembali ke identitas ideologinya atau politik kita akan terus jadi sekadar perebutan kekuasaan tanpa arah?